Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi washabihi wa tabihi wa man tabi'um bi ihsani ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna tabi'uhum bi ihsani ila yaumiddin. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadin abduhu wa rasuluhu sadiqul walil alamin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun itaku tukati wala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqalahu ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusakum adidun alaihi ma antum barithun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawalu faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa Allahi tawakkaltu wa huwa rabbul arsy al-azim. Hadirin sholat Jumat yang berbahagia, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga pada hari ini kita dapat menunaikan kewajiban sholat Jumat berjamaah di masjid kita. Selanjutnya, marilah kita banyak membaca sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah mengeluarkan umat manusia dari zaman jahiliyah menuju jalan yang penuh cahaya iman. Hadirin jamaah sholat Jumat yang berbahagia, saya berwasiat pada diri saya pribadi dan kepada seluruh jamaah sekalian, marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 102, yaitu Ya ayyuhalladzina amanu tuqullahu haqqa tuqati wa la tamutuna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan benar-benar bertakwa dan janganlah sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Begitulah dari surat Al-Imran ayat 102. Hadirin sholat Jumat yang berbahagia, dalam mengasuh anak, ayah dapat dibiarkan sebagai fondasi sebuah rumah. Kehadirannya mungkin tidak selalu terlibat seperti dinding atau atap, namun tanpa fondasi yang kokoh, bangunan tidak akan berdiri dengan kuat. Pastinya, penelitian berjudul Patterns of Father Involvement and Child Development Among Families with Love Income menunjukkan bahwa peran ayah dalam pengasuhan memberi pengaruh besar terhadap perkembangan sosial, perilaku, serta kemampuan kognitif anak itu sendiri. Hadirin jamaah sholat Jumat yang berbahagia, dalam sebuah penelitian dijelaskan bahwa terdapat tipe ayah dalam keluarga yang masing-masing memiliki dampak yang berbeda terhadap perkembangan anak-anaknya. Pertama, ada tipe ayah yang hangat dan terlibat. Ayah seperti ini senantiasa mengajak anaknya berbicara, bermain, serta bertukar pikiran. Ia hadir tidak hanya secara fisik, namun hadir secara emosional. Anak-anak yang tumbuh bersama ayah ini yang hangat dan aktif berinteraksi biasanya memiliki rasa percaya diri, serta mudah bergaul dan bersosialisasi dengan anak-anak lainnya maupun di lingkungan sekitar rumah dan lingkungan masyarakat. Kedua, terdapat tipe ayah yang keras atau kasar meskipun keberadaannya nyata dalam kehidupan anak, namun pendekatannya seringkali menggunakan kekerasan, tuntutan yang berlebihan, atau bahkan tekanan yang mencapai kesempurnaan. Sikap seperti ini dapat menimbulkan dampak negatif berupa masalah perilaku dan gangguan emosional pada diri anak itu sendiri. Ketiga, adalah tipe ayah yang jarang berinteraksi
dengan anaknya. Ia mungkin hadir di rumah, namun tidak benar-benar hadir untuk mendekatinya atau menunjukkan kasih sayang. Dalam kondisi seperti ini, anak akan merasa jauh secara batin. Sebab yang paling dibutuhkan bukan hanya nafkah materi, melainkan kehangatan perhatian dan kedekatan emosional dari sosok ayahnya. Hadirin jamaah sholat Jumat yang berbahagia, jika ayah tidak hadir, baik secara fisik maupun emosional, akan muncul kondisi yang disebut fatherless, yaitu keadaan anak tumbuh tanpa sosok ayah yang benar-benar membersamai. Penyebabnya bisa karena kematian, perceraian, pekerjaan, atau sikap ayah itu sendiri. Dalam keadaan ini, anak kehilangan salah satu pilar di dalam hidupnya yang sangat penting untuk membentuk karakter dan rasa nyaman atau aman. Fenomena fatherless cukup tinggi di Indonesia, terutama untuk negara kita sendiri. Menurut data UNICEF tahun 2021, sekitar 20% atau sekitar 2,9 juta usia dini hidup tanpa kehadiran ayah dari usia 30 sampai ke 10 ke bawah. Dari lebih 30 juta anak usia dini, sekitar 826.000 tidak tinggal bersama kedua orang tuanya dan lebih dari 2 juta hanya tinggal bersama ibunya. Artinya, jutaan anak di Indonesia tumbuh tanpa dukungan dan kasih sayang seorang ayah, baik secara langsung maupun secara emosional. Hadirin jamaah sholat Jumat yang berbahagia, teladan tentang pentingnya peran ayah sebenarnya sudah lama dicontohkan dalam Al-Quran. Kisah Nabi Ibrahim dan putranya yaitu Ismail, misalnya, menjadi gambaran indah tentang hubungan ayah dan anak yang dibangun dengan kepercayaan dan komunikasi. Saat Nabi Ibrahim mendapat perintah untuk menyembelih Ismail dalam surat As-Saffat ayat 30, As-Saffat surat ke-37 ayat ke-102, ia tidak langsung memaksakan kehendak. Sebagai kepala keluarga, ia justru memilih untuk berdialog. Dengan lembut ia berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirlah apa pendapatmu?" Jawab Ismail mencerminkan kedewasaan dan keimanannya sekaligus rasa percaya kepada sang ayah. Ia menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar." Hadirin jamaah sholat Jumat yang berbahagia, lebih lanjut pada surat Luqman ayat ke-13 diceritakan bagaimana Luqman membentuk karakter anaknya. Misalnya, Luqman mengajarkan anaknya agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menghormati orang tua, berbuat baik kepada sesama dan tetap sabar menghadapi cobaan hidupnya. Surat Luqman berkata, "Wa idza qala laqamana li binihi wa huwa ya'iduhu yubunaya la tusyrika billahi inna saraqal dolama idim." Artinya, ingatkanlah ketika Luqman berkata kepada anaknya saat dia menasihatinya, "Wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu benar-benar kezaliman yang besar." Hadirin jamaah sholat Jumat yang berbahagia, Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin jilid 3 halaman 89 menekankan pentingnya peran ayah dalam membentuk karakter anak. Menurutnya, anak adalah amanah dengan hati yang suci ibarat permata. Jika dibalaskan dengan kebaikan, anak akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama menyadari amanah menjadi ayah dan berusaha hadir secara fisik dan emosional bagi anak-anak kita, membimbing mereka dan dengan kasih sayang, adab dan keteladanan. Semoga Allah mempermudahkan kita menjadi ayah yang amanah. Barakallahu fi walakum fi wal Qur'anil azim wa nafa'ani iyakum bima fi minal al ayati wal dzikri al hakim wa
wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wal samiul alim. Alhamdulillahillahi al-adhi amarana bil ilati wal al-isma bil habi Allahi al-matin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la syarika lahu. La iyahu nabudu wa iyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-maqdu rahmanan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Itaqallahu mastatum wa syari'u maghfirati rabbi al alamin. Inna Allahu wal malaikatu yuslana ala isnabi ya ayyuhal azimu aman sallu Allahi wa sallimu taslima. Wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Allahumma ifir wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al anhiya minhum wal anwat. Innakum sami'un qaribun mujidun al dawat wa yaqaqodiya al hajad bi rahmatika ya arhaman rahimin. Allahumma inni na'udzubika minal adabi jahannam wa a'udzubika min adabi al-qabr wa a'udzubika min fitnati al-majidin ad-dajjal wa a'udzubika min fitnati mahya wal amat. Allahumma inna a'udzubika min alhami wa al-azan wa a'udzubika min al-azi wal al-qasal wa a'udzubika min al-dubi wa al-bukhl wa na'udzubika min khalati al-adini wal khori al-rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.